Faksi Partai Demokrat. Silakan Pak Hendrik. Baik, terima kasih pimpinan, yang terhormat pimpinan, serta teman-teman Komisi 7 yang hadir pada rapat ini dan juga Dirut PLN beserta jajaran yang saya hormati. Pertama, saya mengapresiasi apa yang disampaikan Pak Dirut terhadap paparan yang disampaikan. Dan ini memang menurut saya luar biasa ya. Adanya proses transisi energi ini membuat lompat-lompatan hingga akhirnya produk-produk retail pun dikerjai oleh PLN. Gitu. Ya, jadi produk retail pun akhirnya dikerjai sama PLN. Nah ini menjadi penyemangat ke depan bagaimana energi listrik ini bisa dimanfaatkan oleh masyarakat secara efektif. Berikutnya, saya sangat menarik sekali tulisan ini. Mudah-mudahan tulisan ini tetap berkelanjutan, tidak hanya sampai paparan ini aja. Ini saya bacakan, Pak. Ini penting sekali. Ini bagian ingatan bagi saya nanti ke depan. PLN telah melakukan upaya heroik melalui RUPTL paling hijau, menekankan upaya dekarbonisasi pembangkit berbasis bahan fosil dan pengembatan EBT. Nah, yang cantik ini, because PLN do real care. Wah, ini tagline-nya luar biasa nih, Pak Dirut. Ini memang kadang-kadang kita abaikan tulisan ini, tapi kalau saya enggak, ini penting karena ini saya anggap ini komitmen. Ya, ini komitmen. Nah, walaupun gerakan-gerakan yang dilakukan oleh PLN ada gangguannya juga dengan lembaga lainnya, ya. Karena kalau sudah PLN masuk ke retail, pasti ada lembaga lain juga, ada badan lain yang terganggu terhadap gerakan-gerakan ini. Nah ini kan saya kira PLN harus mengantisipasi, jangan nanti segmen pasar itu double gitu Pak. Artinya ataupun jadi rebut-rebutan gitu, yang nantinya masyarakat melihat tidak baik juga karena lembaga yang rebutan ini adalah lembaga pemerintah juga yang dibangun pemerintah. Itu yang penting bagi kita mengingatkan kembali kepada PLN untuk gerakan-gerakan retailnya yang akan dilakukan ke depan. Berikutnya semangat PLN untuk zero emission ini luar biasa. Cuman tadi saya berharap Pak Dirut ada gambaran energi listrik ini misalnya hidro berapa persen saat ini bosnya, hidro berapa persen, surya berapa, panas bumi berapa, itu menurut saya harus dipaparkan secara tampakan gitu. Jadi kita kelihatan nanti berapa supply yang sudah disedot oleh PLN kira-kira, dan juga berapa yang sudah dijual, disuplai ke masyarakat. Nah ini juga penting bagi kita. Kenapa juga? Karena ini terkait dengan komitmen dari PLN tersebut gitu loh. Pasti contohnya batu bara akan berkurang, kan begitu Pak. Karena ada biomas, kan begitu. Nah ini kan juga kita ingin tahu juga timeline-nya gitu Pak. Sampai kapan ini gitu loh. Nah ini kita juga ingin paparan demikian, nanti mungkin bisa disampaikan ke kita secara tertulis Pak. Berikutnya, tadi Pak Dirut dengan senangnya ada melakukan seakan-akan ini loh, ada kewajiban yang tidak harus dilakukan terkait dengan penundaan commissioning, gitu tadi ya Pak. Saya balik lagi nih Pak Dirut, saya mau nanya gini, pada waktu para pembangkit ini, pembangkit swasta yang melakukan kesepakatan dan commissioning yang sudah dilakukan, pertanyaan saya, apakah semua sudah mencapai target daya yang sudah mereka salurkan ke PLN? Apakah sudah ada gitu? Dan pasti kalau mereka tidak menyalurkan daya tersebut kepada PLN, pasti ada konsekuensinya Pak. Karena waktu Bapak melakukan tarif, pasti ada komitmennya.
kita mau tahu pembangkit-pembangkit yang ada tadi ini yang tidak output ya, commissioning yang maksimal, dayanya itu yang disampaikan berapa banyak Pak. Karena itu sebenarnya juga ada dua sisi ya, kewajiban dari pembangkit dan juga dari PLN sendiri untuk menyalurkannya. Karena kalau itu maksimal juga diberikan kepada pembangkit itu mengeluarkan dayanya kepada PLN, pasti tambah lagi oversupply-nya gitu loh. Berarti kan tambah lagi. Nah sekarang kita bertanya, yang tertahan ini, yang tidak 100% ini berapa banyak nih Pak? Terus apa tindakan PLN terhadap pembangkit tersebut? Apa tindakannya? Pak Dirut senyum-senyum aja. Gitu Pak. Saya balik dulu gitu. Artinya kita mau lihat apa yang terjadi di proses di pembangkit transmisi dari daya ini gitu loh. Nah, jadi artinya saya harap juga PLN jangan sembunyikan juga kalau pembangkit-pembangkit yang tidak mampu. Saya yakin, saya nggak tahu ya ini apa yang terjadi di PLN. Kalau saya pembangkit, kalau tidak memenuhi kewajiban, PLN pasti penalti saya gitu loh. Saya mau tanya, berapa pembangkit yang melakukan seperti ini? Itulah intinya. Itu penting yang kita, karena ada kewajiban-kewajiban mungkin yang tidak mereka penuhi ke PLN. Mungkin, tapi nanti Pak Dirut lah menyampaikan kira-kira. Saya mau belajar aja Pak Dirut. Berikutnya, saya lihat tidak mendalam sekali terkait dengan pembangkit gas, Pak. Gas. Setahu saya, untuk suplai gas, pembelian gas itu ada aturannya, ya. Tidak bisa serta-merta PLN beli langsung ke K3S. Pertanyaan saya, apakah ada saat ini PLN membeli gas ke K3S langsung? Atau apa? Nah, nanti boleh dijawab oleh Pak Dirut. Apa yang terjadi? Gitu loh. Apa yang terjadi terhadap gas ini? Karena saya dengar PLN sangat giat-giatnya membeli gas. Sampai-sampai ada kekhawatiran lembaga lain, ini tuh apa nih? PLN kok beli banyak-banyak gas nih? Ada kekhawatiran begitu loh Pak. Nah, nanti kita boleh diskusi apa kekhawatiran itu Pak. Itu Pak, kira-kira ada yang terakhir yang ringan-ringan, terlalu sekali. Ini dari Dapil Pak. Saya ingat kali Pak Tony diskusi sama kami, ya. Saya berharap kalau kemitraan pihak ketiga dengan PLN jangan terlalu lama Pak. Jangan adendum melulu, ya. Ada membuat kekacauan di tempat gitu. Jadi ya kasih periode lah. Ya, jadi para pengusaha itu pun bisa melakukan kegiatan di daerahnya. Jangan terlihat bahwa waduh itu pengusaha di PLN itu paku ya. Enggak bisa dibergerak gitu loh. Dan selalu adendum katanya. Jadi banyak di sana pengusaha adendum gitu loh. Jadi kita harapkan Pak Dirut tolong terkait inilah ya. Di ujung nih jasa operation maintenance ini tuh Pak. Jangan terlalu lama sekali mohon adendumnya. Saya kira gitu pimpinan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Henry.